Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong rambut cepak rapi. Pertama kali saya gunakan guard nomor 4, tuasnya kita tutup. Pemotongannya langsung ke atas. Usahakan kita potong dengan berlawanan arah rambut, melingkar sampai ke belakang. Kita teruskan bagian samping kanan, pemotongannya juga sama. Guard nomor 4 di sini untuk membuat baseline, garis pembatas antara rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Bagian belakang juga sama. Kita bisa gunakan clipper sesuai arah rambut, baik dari atas maupun dari samping. Kita cek seperti itu. Kalau perlu atau kurang, kita bisa potong lagi. Setelah itu kita gunakan guard nomor 2. Tuasnya juga kita tutup. Seperti biasa, pemotongannya kita ikuti ya, atau kita lawankan dengan arah rambut. Bukan kita ikuti, sahabat. Kalau kita ikuti arah rambut, maka nantinya pemotongannya sedikit lambat. Ganti posisi samping kiri. Seperti biasa, sama ya. Kita lawankan arah rambut dan kita rapikan sedikit demi sedikit, langsung melebar pada bagian belakang. Kita cek dulu ya. Jadi seperti itu kegunaan dari guard nomor 4 2 tadi. Kalaupun kita langsung gunakan guard nomor 2 itu juga bisa. Tetapi nanti pada proses kesamaannya sedikit beda ya. Kalau kita pakai guard, hasilnya jauh lebih baik. Bagian belakang seperti itu. Itu adalah kesesuaian antara guard nomor 4 dan guard nomor 2. Setelah cukup, kita pakai guard nomor 1. Pertama kali kita close-kan atau kita tutup tuasnya. Kita potong dengan pelan-pelan. Kita buka tuasnya. Kita sambungkan dengan guard nomor 2 tadi. Jangan terlalu melebar ke atas. Sedikit kita ayunkan cara pemotongan kita. Jadi sebelum kita lanjutkan, usahakan kita tanya bagaimana hasilnya. Kalau seperti ini, kalau nanti kurang tipis, kita bisa gunakan guard setengah. Kalau sahabat sudah tahu seperti ini ya dari customer kita bahwa sudah cukup, maka kita lanjutkan proses bagian belakang, lanjut samping bagian kanan. Kita potong lagi, melingkar. Usahakan sedetail mungkin pemotongannya supaya tidak mengulanginya lagi. Terus kita buka tuasnya, kita sambungkan dengan guard nomor 2. Dengan kelenturan tangan, kehati-hatian, fokus, maka nantinya hasilnya juga jauh lebih baik, tidak ada petal atau pentas. Kita sambungkan terus supaya lebih bergradasi ya.
Kita cek lagi seperti itu hasilnya. Kalau sudah tidak ada tonjolan, kita lanjutkan pada bagian samping kanan. Pemotongannya juga sama. Usahakan kita semaksimal mungkin pada bagian bawah ini. Usahakan jangan sampai tersisa. Kita buka tuasnya, lever open. Sambungkan dengan guard nomor 2. Kita ayunkan sedikit demi sedikit. Kita congkel-congkel. Bagian depan sendiri tadi jangan terlalu naik ya sahabat, karena nanti kesannya terlalu tipis ya, tidak ada modelnya atau kurang bervariasi ya, seperti itu. Kalau sudah, kita potong jambangnya. Lanjut pada bagian belakang samping. Nanti untuk proses pengerokan supaya lebih mudah ya. Saya sarankan pada sahabat semuanya ya, kepada sahabat semuanya untuk menggunakan seperti ini. Jangan sampai kita langsung pengerokan. Kita potong lagi samping kanan, samping kiri. Nah, itu ibu saya. Samping kiri kita usahakan semaksimal mungkin garisnya. Terus kita potong jambangnya, usahakan tingginya sama antara kanan dan kiri. Ukurannya adalah kuping. Kita cek lagi kalau masih ada yang turun ya pada bagian samping kiri, kita potong lagi, usahakan lurus sahabat. Di sini kelihatannya kurang lurus, tapi nanti setelah kita dinglukkan ya kepalanya atau ketika sudah rampung nanti kelihatan lurus, karena ini pada bagian samping kiri antara kepala yang bawah atau gulunya itu sedikit ada tonjolan. Kita lihatkan kepada sahabat semuanya seperti itu hasilnya. Kita lanjutkan proses pemotongan rambut pada bagian atas sahabat. Kita kasih air sedikit, terus kita potong pakai trimmer bisa, pakai clipper bisa, atau pakai gunting juga bisa. Di sini sisir saya pada bagian depan sedikit saya naikkan sahabat ya, karena kita lebih hati-hati lagi supaya tidak terlalu kependekan, dan nanti kita bisa utarakan ya kalau sudah kita potong pada bagian tengah, karena pada bagian tengah di sini untuk ukuran pada nantinya ya sahabat, ukuran antara kurang pendek ataupun sudah pasnya sesuai dengan permintaan customer kita. Di sini memang pada awalnya customer kita ini tanya antara potongan 3, 2, 1 ya, karena memang pada sekolahan yang customer ini bersekolah di situ
permintaan dari gurunya 321. Saya katakan bahwa 321 di sini lebih sama seperti potongan polisi atau angkatan ya, sedikit pendek. Dan di sini customer saya kurang setuju, nanti terlalu pendek. Dan di sini saya lebih bertanya terus kepada customer saya tentang ukuran antara pendek ataupun panjangnya rambut pada bagian atas di sini. Apakah sudah cukup atau belum? Kalau kurang, kita bisa potong lagi. Di sini adalah cara saya ketika saya menggunakan atau ada customer yang minta potongan cepak, baik itu cepak flat top maupun cepak rapi, cepak kotak seperti ini. Saya lebih terapkan cara seperti ini sahabat ya. Kita tanya lagi, kalau sudah cukup maka kita lanjutkan proses pada bagian samping yang atas ya. Tadi kan ukuran yang tengah ya, atas tengah sendiri untuk ukuran. Sekarang kita samakan ratanya dengan ukuran tengah tadi. Kita potong pada bagian samping atas dan kiri, atas, kanan, dan kiri. Nanti kita usahakan kita samakan. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Nanti sahabat bisa mengira-ngira sendiri ya, bisa memetik pelajaran di sini bahwa memang potongan cepak, baik itu cepak kotak, cepak rapi, itu memang sedikit agak sulit sahabat kalau kita belum tahu tekniknya. Dulu saya juga begitu ya, ketika ada permintaan cepak kotak, cepak rapi, kadang saya masih gunakan guard. Kalau kita gunakan sisir ya sama gunting ataupun clipper untuk pemotongan pada bagian atas seperti ini, itu kita lebih kepada kriteria yang cocok ya, antara rambut pada bagian samping cocoknya ukurannya bagaimana, seberapa, itu lebih ke insting ya, seperti ini. Kita potong ya, kita samakan lurusnya ke depan ya, usahakan kita sesuaikan, jangan sampai ada rambut yang masih menonjol. Di situ kita tarik sedikit demi sedikit sisirnya. Kalau ada rambut yang panjang kurang rata, kita ratakan ke atas, bukan ke atas, kita ratakan menuju ke depan sahabat. Kita lihat kaca, kita boleh pada bagian belakang pemotongannya, sahabat bisa menirukan cara seperti ini ya, bisa, ataupun pemotongannya dari belakang langsung ke belakang juga bisa, dari samping saja juga bisa. Sahabat mana yang lebih cocok silahkan digunakan ya. Seperti itu ya, tadi kita lihat lagi rambut yang kurang rata bisa kita ratakan. Nanti sahabat pada bagian belakang atas itu sedikit turun ya, karena memang untuk sesuaian ya. Jadi ini nanti kita tidak serta-merta atau hasilnya tidak lurus begitu, enggak, sedikit ada turunan antara pada bagian depan dan pada bagian belakang. Kita cek lagi sedikit demi sedikit mana yang kurang. Jangan terlalu tergesa-gesa juga, apalagi kalau kita sudah pelanggan ya, sudah cocok potong di tempat kita dan juga tidak terlalu ramai, tidak ada yang antri, maka kita usahakan kita semaksimal mungkin untuk menghasilkan potongan yang sesuai permintaan customer kita. Jadi si customer ini sudah warawiri ya, ada di YouTube saya. Kita potong lagi mana yang kurang tegak lurus, masih ada yang rambut yang nonjol,
bisa kita potong, kita samakan. Setelah dirasa cukup sahabat, di situ lanjut kepada proses pengerokan. Di situ saya mengganti silet sahabat ya, karena sudah terasa kurang tajam. Terkadang kita juga ada beberapa masukan ya, bukan masukan, keluhan ya, keluhan dari teman-teman kita sesama pangkas rambut yang masih pemula ataupun yang masih belajar. Mereka berkata bahwa ketika mengerok seperti ini mereka kurang berani ya, dan gantinya mereka memakai trimmer saja. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang mungkin belum berani mengerok atau mengerik, usahakan harus belajar ya sahabat. Belajar, dan ketika ada rasa takut, ketika takut terkena kulit customer kita tergores, maka harus kita lawan, harus kita buang. Kita harus mencoba ya, supaya pemotongan kita hasilnya jauh lebih rapi ya. Karena kita dituntut seperti itu ya, karena kita basic kita adalah pencukur rambut, maka ya komponen seperti ini harus kita miliki. Di situ saya kerok jambangnya ya. Tadi sudah saya berikan polanya, ukurannya, tingginya dengan trimmer, bantuannya dengan ukuran kuping ya. Biasanya ukuran kuping customer itu sama ya, tapi ada beberapa yang tidak sama. Di sini kita buat patokannya berapa tingginya, terus kita potong pakai trimmer. Setelah itu kita silet seperti ini, gunanya untuk mempermudah kita dalam proses pengerokan. Dan pada cengkuan ya, atau belokan pengerokan ini di atas jambang atau di dekat pelipis, usahakan lengkuannya itu sama antara kanan dan kiri. Ini sudah beberapa kali saya katakan kepada teman-teman semuanya lewat channel saya, beberapa video saya sebelumnya, tentang pentingnya kesamaan cengkuan atau bengkokan di atas pelipis. Di sini si customer minta dikerok juga jenggotnya ya sahabat. Awalnya dia tidak ingin divideokan, tetapi saya bilang gak apa-apa ya, karena mungkin ya malu atau gimana. Di bagian mulut juga kita kerok juga sahabat ya, maksudnya kita kerok juga permintaannya. Di situ kita suksak ya, atau kita lawankan dengan arah rambutnya supaya hasilnya lebih mepet, lebih tipis lagi, lebih halus. Untuk pengerukan ya kita harus hati-hati ya, apalagi di bawah dagu seperti ini. Kita bersihkan mana yang masih ada, kita teliti lagi. Setelah itu kita kasih bedak sahabat. Kegunaannya adalah untuk menghilangkan rambut yang masih menempel akibat keringat ya. Di atas sudah kita kasih kipas angin dan sudah kita kasih bedak. Tentunya juga keringatnya sudah hilang. Maka proses ketika kita menghilangkan rambut yang masih tersisa jauh lebih mudah.
kita buka lebatnya atau cupnya, kita kasih bedak lagi pada bagian belakang itu untuk mempermudah pengerokan kita ya, pada bagian belakang sedikit turun. Itu juga penting sekali bagi sahabat semuanya untuk melakukan seperti ini. Apalagi kalau kita mencukur orang tua. Orang tua itu terkadang tidak begitu menerapkan ya, tidak begitu terlalu pada mode rambut, tapi lebih suka pada proses kerapian atau kehalusan pengerokan kita. Baik sahabat semuanya ya, semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Seperti itu hasilnya. Semoga sahabat semuanya yang sedang belajar ataupun sedang merintis usaha pangkas rambut, saya doakan semoga tetap istiqomah ya, sukses, dan pelanggannya juga banyak dari hari ke hari. Dan kepada teman-teman semuanya, silakan berkomentar bagaimana hasilnya, karena juga sebuah saran maupun kritikan adalah sangat saya butuhkan dari sahabat semuanya untuk kemajuan saya, menambah wawasan saya untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.